Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bisa Batam TV, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Batam TV bersama saya Arman Syari. Dan kali ini kita di program dialog khusus terkait pentingnya pembinaan olahraga melalui Kejurda tingkat pelajar di Provinsi Kepulauan Riau. Bisa Batam Televisi, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau mendukung pengurus daerah cabang-cabang olahraga untuk menggelar Kejurda tingkat pelajar. Hal ini untuk meningkatkan pengalaman bertanding para atlet, terutama atlet pelajar. Nah, dalam tema kita hari ini, pentingnya pembinaan olahraga melalui Kejurda tingkat pelajar. Untuk itu telah hadir bersama kita di sini Bapak Kadis Pemuda Olahraga, Bapak Muhammad Iksan. Langsung saja kita sapa beliau. Pak Iksan. Siap. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bertemu kembali, Pak. Alhamdulillah. Oke, Pak. Pak Iksan, ini kan masih bulan suci Ramadan, Pak. Ya? Masih sering ke pulau-pulau juga, Pak? Kalau bulan suci Ramadan ini memang kegiatan untuk yang sifatnya ke pulau atau ke kabupaten kota memang itu hanya mungkin safari Ramadan. Safari, ya. Oke. Tapi kalau untuk kegiatan olahraganya untuk sementara dijadwalkan di luar bulan suci Ramadan. Mungkin biar fokus ibadah juga, Pak. Ibadah, ya, itu dia. Baik, Pak Iksan. Pak Iksan, ini kan tema kita hari ini, Pak. Pentingnya pembinaan olahraga melalui Kejurda tingkat pelajar, Pak. Nah, Kejurda tingkat pelajar mungkin selalu ditunggu oleh para atlet, khususnya pelajar, Pak. Bagaimana upaya dari Dispora sendiri untuk mendorong digelarnya Kejurda di Provinsi Kepulauan Riau, Pak? Baik, terima kasih TV Batam di mana saja berada, ya, masyarakat di mana saja berada. Ini perlu kami sampaikan di sini tentang Kejurda, yaitu kejuaraan daerah. Kejuaraan tingkat daerah ini akan digelar sebenarnya di tahun 2024. Itu ada dua cabang olahraga, ya, dua cabang olahraga yang mana baik itu kegiatan cabang olahraga atletik maupun kegiatan volleyball. Ya, jadi sebenarnya kejuaraan daerah ini, tingkat daerah ini memang harapannya di seluruh cabang olahraga yang ada di di tingkat pelajar, ya, khususnya di tingkat pelajar itu ada beberapa Kejurda yang memang sudah dilaksanakan, ya, terdahulu, dan sekarang ini tingkat daerah yaitu atletik dan volleyball gitu. Artinya gitu. Yang sudah digelar juga sudah ada, Pak, ya? Sudah ada. Dari awal tahun kemarin? Iya. Dan nanti juga mungkin setelah Lebaran juga bakal digelar juga. Bakal digelar itu. Nah, kenapa digelar ini, Pak? Mungkin Kejurda cabang olahraga poli gitu. Baik, jadi gini, sebenarnya muatan atau kepentingannya untuk diadakannya Kejurda, karena ini adalah salah satu tes daripada kegiatan cabang olahraga itu untuk meningkatkan animo atau meningkatkan prestasi, meningkatkan kualitas daripada atlet-atlet, khususnya di tingkat pelajar, ya, atlet di tingkat pelajar. Ketika ada Kejurda itu kan di tingkat kabupaten kota. Untuk ke tingkat yang lebih tinggi, wilayah misalnya, wilayah itu baru mereka
bagaimana sebagai seleksi. Nah, ini sebagai seleksi sebenarnya, tingkat kejurda ini adalah seleksi. Khususnya tadi yang saya sampaikan, misalnya di atletik, ya, di atletik yaitu cabur pasi melaksanakan kejurda atletik. Ini dalam rangka mereka seleksi. Kejurda ini dalam rangka seleksi dari seluruh kabupaten dikumpulkan, dilaksanakanlah kejurda yang namanya atletik itu. Nah, nanti di sini ada tim talent scout ya, talent scouting untuk bagaimana menilai supaya kalau memang mereka ini sudah oke, sudah memang mempunyai prestasi, mempunyai apa namanya kualitas ya, kualitas bakat dia gitu ya, bakat dia yang cukup luar biasa, itu nanti bisa dikirim atau apa namanya dikirim untuk tingkat yang lebih tinggi ya, mungkin ke Jurnas atau tadi yang kita Porwil ya, pekan olahraga wilayah, atau kalau khusus untuk pelajar itu Prapopnas. Ada namanya Prapopnas. Ya, Prapopnas. Kalau Prapopnas itu dulu namanya Popwil, pekan olahraga pelajar wilayah. Sekarang ini sudah namanya Prapopnas. Ini khusus untuk pelajar yang saya sampaikan tadi. Ini adalah motivasi supaya kegiatan-kegiatan kejurda ini dilaksanakan untuk memotivasi atlet-atlet pelajar untuk meningkatkan prestasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, itu. Nah, kalau untuk kategori pelajar Pak yang digelar kejurda, mungkin khusus pelajar SMP, tingkat SMP misalnya, atau tingkat SMA, itu ada kategorinya atau ada kejurda khusus juga gitu? Kejurda itu nanti kan namanya tingkat pelajar. Ya, tingkat pelajar ini mulai bisa saja di tingkat SD. Dari SD bisa SD, SMP, SMA. Ah, gitu. Jadi tingkat pelajar itu mulai dari SD. Ada yang SD kelas 5, kelas 6. Contoh di PASI itu, di atletik. Itu ada yang masih kelas 5 SD tapi mempunyai postur tubuh yang sudah bagus lah ya. Artinya untuk ke depan dia mengikuti kegiatan-kegiatan kejurda ini. Jadi kelas SD kelas 5 itu sudah mengikuti kegiatan kejurda. Jadi namanya pelajar itu dimulai dari SD, SMP dan SMA. Gitulah kira-kira. Tapi kalau untuk cabang olahraga yang sering digelar kejurda di Kepri Pak, mungkin apa saja gitu selain poli tadi ada ini? Yang kalau kejurda yang sering kita atau diselang-seling tahun ini atau tahun depan besok beda lagi gitu Pak, kayak? Tidak. Jadi ini sebenarnya memang diharapkan dari seluruh Pengprov ya, Pengprov cabang olahraga di setiap tahunnya melaksanakan kegiatannya kejurda. Ya, ini dari masing-masing Pengprov ya, pengurus provinsi cabang olahraga yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di bawah KONI ya, di bawah Indo Olahraga KONI, itu klub-klub kan ada tuh di bawah ya, klub-klubnya ada. Jadi klub-klub itulah di dalam untuk melaksanakan kegiatan kejurda ini, dari ada beberapa cabang olahraga yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini. Mereka harapannya adalah bagaimana seluruh cabang olahraga ini melaksanakan kegiatan kejurda. Namun kadang-kadang ini menyangkut persoalan yang tadi yang saya sampaikan ya, itu masalah pendanaan juga ya kan. Tapi ada dari sebagian kawan-kawan yang di Pengprov ini, mereka melaksanakan kejurda ini contoh Panahan tadi. Panahan juga sering melaksanakan kejurda. Ya, kejurda sebelum ke Jurnas, kejurda ya Panahan. Jadi mereka dengan menyiasati bagaimana pendanaan ini dapat mereka kumpulkan untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan kejurda, gitulah. Baik Pak, kalau kita lihat wilayah Kepri sendiri kan banyak pulau nih Pak. Mungkin ada tantangan tersendiri kalau kita menggelar kejurda tingkat pelajar ini dengan pulaunya yang ribuan seperti apa gitu. Jadi kalau kita banding dengan provinsi lain seperti di Jawa kan satu tanah satu daratan ya. Itu ada tantangan seperti apa ya? Ya, artinya ini tentu begini yang perlu kita sampaikan. Ya. Tapi jangan ini menjadi satu hambatan, ya kan? Untuk diketahui seperti di Lingga, ya. Ini kita ada 7 kabupaten kota ya. Di Lingga sendiri, mereka concern dengan olahraga unggulan dia,
olahraga unggulannya itu adalah atletik. Atletik nih. Jadi mereka dengan mempunyai standar lapangan atau sarana untuk ini, mereka membentuk seperti organisasi olahraga khususnya untuk PASI ini. Itu di Lingga itu memang sangat-sangat terorganisir dengan baik. Artinya atlet-atlet sekarang yang menjadi unggulan Lingga itu adalah dari sisi dari atlet cabur atletik gitu. Artinya setelah seleksi misalnya dari tingkat kecamatan lalu ke kabupaten, jadi kan tahu cabur olahraga mana yang berpotensi di kabupaten dan kota tersebut gitu Pak ya? Iya, makanya jadi masing-masing kabupaten kota pasti mempunyai unggulannya masing-masing. Ya, kalau seperti di Batam ini beda. Kalau di Batam ini klub-klubnya banyak. Klubnya banyak. Seperti renang itu kan klub di sini kan banyak. Udah itu ada ya tadi yang disampaikan mungkin barangkali dari layarnya ada, terus cabur tinjunya ada, cabur panahannya ada. Jadi banyak kalau misalnya di masing-masing daerah itu yang menjadi unggulannya itu apa. Khususnya kalau tadi yang saya sampaikan, kalau di Karimun, Karimun itu silat. Nah, di Karimun itu silat sama takraw. Ya. Nah, itu yang menjadi unggulan mereka. Iya, itu menjadi unggulan mereka itu. Silat dan takraw. Ini kalau di Batam mungkin lebih beragam, Pak. Lebih beragam. Tapi kalau misalnya dia dari klub, Pak, binaan klub, itu bisa ikut ke Jurda juga. Terus bisa pelajar ini udah binaan dari klub. Iya, terus bisa. Dia boleh ikut. Boleh. Jadi gitu. Artinya yang terpenting mereka masuk kategori pelajar. Nah, gitu. Misalnya dari klub-klub mana yang memang dia itu pelajar yang didaftarkan melalui Pengprovnya, pengurus provinsi cabur apa, gitu, atau Pemkot yang ada di masing-masing kabupaten kota, itu bisa untuk mendaftarkan mengikuti kegiatan-kegiatan pelajar di event-event baik itu event-event kejurda maupun event-event yang regional dan nasional. Gitu. Selama dia masih masuk kategori pelajar. Ya. Masih kategori pelajar. Baik Pak Ishak, gitu. Kita lanjut lagi nanti tentang pentingnya pembinaan olahraga melalui kejurda tingkat pelajar. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Kejuaraan Poli Piala Gubernur Provinsi Kepri 2024 untuk zona Kabupaten Karimun digelar dari tanggal 5 Februari hingga 9 Februari 2024. Kejuaraan Poli ini diikuti kategori khusus putri untuk umur di bawah 23 tahun atau U23. Sementara itu, kejuaraan Poli Piala Gubernur Kepri 2024 seperti ini akan digelar di seluruh kabupaten kota yang ada di Kepri, di mana kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan telah selesai menggelar kejuaraan ini. Dan saat ini digelar kejuaraan Poli untuk zona Karimun. Kejuaraan Poli dan kejuaraan bola kaki termasuk futsal merupakan olahraga favorit yang banyak diminati masyarakat Kepri. Hal ini terlihat dari ramainya antusias masyarakat Karimun untuk menonton dan mendukung klub-klub favorit mereka
selama kejuaraan voli ini berlangsung. Salah satu penonton setia, Reti Yulia, mengaku senang dengan adanya kejuaraan ini di Karimun karena voli merupakan olahraga favoritnya dan klub WJK merupakan klub idolanya di Karimun. Voli, pemain voli. Dan ini kan udah berapa hari? Nonton setiap hari nggak? Iya, setiap hari. Setiap hari? Iya. Ini tinggalnya di dekat sini juga? Enggak, tinggalnya di Sungai Raya, Meral. Oh, berarti khusus datang ke sini buat nonton voli ya? Iya. Nah, ada klub favorit nggak? Ada dong. Apa? Siapa? WJK. Oke, mungkin ada pesan buat klubnya mainnya seperti apa gitu? Semangat, itu aja. Bibit muda sekarang lebih banyak atlet sekarang. Nah, kalau di tempat kakak sendiri, pemainan voli udah familiar atau sering ada lomba-lomba atau kejuaraan juga di tingkat kecamatan atau kelurahan? Familiar. Sering juga? Iya, sering. Jadi lu sering main voli juga ya? Iya. Oke, jadi tetap nonton, besok nonton juga? Iya, nonton dong. Oke. Terima kasih untuk Bapak Gubernur sudah mengadakan Piala Gubernur ini. Ya, berharap klub idolanya Warna Jaya Karimun atau WJK tetap menjaga semangat mereka selama bertanding dan berhasil meraih gelar juara 1. Antusias masyarakat Karimun untuk menonton kejuaraan voli Piala Gubernur Kepri 2024 berasal dari berbagai kalangan usia, mulai dari kalangan ibu-ibu rumah tangga, kaum bapak-bapak, para remaja, bahkan anak kecil. Kejuaraan ini menjadi hiburan yang menarik bagi masyarakat Kabupaten Karimun. Oke, selamat menonton untuk Abang Raul. Kok ada Abang Raul? Tim Liputan Batam TV melaporkan dari Karimun. Kejuaraan Voli Piala Gubernur Provinsi Kepri 2024 untuk zona Kabupaten Karimun resmi dibuka. Kejuaraan Voli Piala Gubernur Provinsi Kepri 2024 untuk zona Kabupaten Karimun ini dibuka langsung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, pada sore pukul 16 waktu Indonesia Barat, 6 Februari 2024 di lapangan bola voli Asrap, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kota Tanjung Balai Karimun. Pembukaan kejuaraan Voli Piala Gubernur Provinsi Kepri 2024 untuk zona Kabupaten Karimun ditandai dengan servis bola pertama oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang diikuti servis bola oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq. Selanjutnya pembukaan kejuaraan Voli Piala Gubernur Provinsi Kepri 2024 untuk zona Kabupaten Karimun diikuti semua peserta kejuaraan voli dari seluruh klub yang bertanding serta sejumlah undangan OPD Provinsi Kepri serta OPD Kabupaten Karimun. Kejuaraan Voli Piala Gubernur Provinsi Kepri 2024 untuk zona Kabupaten Karimun kategori putri U23 diikuti 7 klub yang sudah mendapat rekomendasi dari PBPSI Kabupaten Karimun. Dalam sambutannya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan pesan untuk para peserta kejuaraan agar bertanding dengan sportif,
dan semangat menampilkan performa terbaik. Masih sesamakan. Itu yang sedang bercerita. Masih sesamakan. Warpaga. Ya, U23 ini kan memang umur yang selalu dipertandingkan di berbagai pertandingan tingkat regional ya maupun tingkat nasional. Maka ini sekaligus kita coba mengevaluasi bakat-bakat yang nanti akan kita bina lebih lanjut ya. Nah, makanya kita pertandingkan dulu di Liga Kabupaten Kota agar supaya lebih adil gitu. Kita melihat nanti mana-mana bakat yang muncul dari kabupaten kota itu yang akan kita himpun menjadi satu tim yang akan kita perkuat ke depan untuk memperkuat Provinsi Kepri pada event-event yang lebih tinggi nanti. Ya, ini dalam rangka melengkapi liga beberapa cabang olahraga yang kita pertandingkan di tahun 2023 yang lalu. Karena yang lalu kita mempertandingkan U23 untuk cabang bola voli putra, maka tahun ini di awal tahun kita mulai yang putri. Kita lihat nanti kalau anggaran perubahan kita memadai, mungkin di akhir 2024 bisa kita pertandingkan 4 cabur itu untuk di tingkat provinsi. Hasil yang pertandingan di kabupaten kota masing-masing 4 cabang itu akan kita pertandingkan nanti di tingkat provinsi gitu. Ya, nanti kalau ada event-event seperti four wheel ya, dalam waktu dekat nanti kan kita bisa mempersiapkan juga cabang-cabang yang nanti menjadi andalan kita. Ya kan memang semua mesti kita mulai dari pembinaan. Maka seperti bola kaki, kita juga sudah mulai menganggarkan untuk PPLP-nya. Ya, kemudian nanti kita dorong sepak takraw, bola voli. Kita lihat nanti mana yang punya peluang besar. Seperti dayung bagi Kepri, PPLP-nya akan kita dorong, kita kembangkan terus, insya Allah. Untuk mendapatkan tempat terbaik untuk zona Karimun, mewakili Kabupaten Karimun untuk final nanti di 2025. Ia menambahkan kejuaraan Poli Piala Gubernur Provinsi Kepri 2024 untuk zona Kabupaten Karimun akan memperebutkan hadiah uang tunai menarik senilai puluhan juta rupiah. 20 juta untuk juara 1, 12 juta rupiah untuk juara 2, 8 juta rupiah untuk juara 3, serta 5 juta rupiah untuk juara harapan 1. Pembukaan acara dilanjutkan dengan menonton bersama pertandingan babak penyisihan antara klub U23 Ibtu yang melawan klub Porpagas Karimun. Tim Liputan Batam TV melaporkan dari Karimun. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore
8 malam dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Bulan suci Ramadan yang selalu kita rindukan segera tiba. Batam TV siap menyambutnya dengan penuh syukur dan sukacita. Batam TV siap menemani perjalanan spiritual pemirsa. Bersama menjalani kewajiban puasa Ramadan yang berharga bersama keluarga dan sahabat. Tambahkan nilai ibadah kita dengan menonton program Lentera Ramadan, temukan inspirasi menu halal dan menyehatkan dari tayangan kuliner. Dan tambahkan ilmu pengetahuan sejarah dengan menyaksikan jejak para sultan dan program spesial Ramadan lainnya yang menghidupkan jiwa dalam menggapai ridho ilahi. Bersama Batam TV, raih keberkahan di bulan suci Ramadan. Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, pemirsa Batam TV, kita kembali lagi di dialog khusus pentingnya pembinaan olahraga melalui Kejurda tingkat pelajar. Dan kita masih berbincang bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepri, Bapak Muhammad Iksan MSI. Kita lanjut lagi bincang kita, Pak Iksan. Baik. Masih semangat ya, Pak ya? Mas semangat harus, walaupun kita puasa tetapi kita harus semangat. Apalagi untuk olahraga, Pak ya? Untuk olahraga. Prestasi olahraga di Kepri. Memotivasi tetap jaya, olahraga ya, Pak. tetap jaya. Baik, Pak. Ini kan bulan puasa. Dalam waktu dekat, Pak, mungkin ada popda apa ini, Pak, yang akan dilakukan atau dilaksanakan khusus untuk pelajar di Kepri? Baik, terima kasih. Untuk tahun ini, insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan event untuk pelajar, yaitu popda namanya, yaitu Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Berkaitan tadi di Bang Herman mengatakan tentang Kejurda, Pak. Tapi ini di tahun ini tentunya kita akan menggelar event besar, yaitu event Popda Pekan Olahraga Pelajar Daerah, yang insya Allah akan kita laksanakan di bulan Juli nanti, yaitu kalau tidak ada halangan kita akan melaksanakan pada tanggal 23 sampai tanggal 28 mendatang di bulan Juli. Tentunya perlu kami sampaikan bahwa yang menjadi tuan rumah dalam pagelaran Popda ini adalah Kota Batam. Kota Batam ya? Ya, gitu Pak. Baik, nah Pak, kalau kita bicara Popda atau Pekan Olahraga Pelajar, ini kan nggak lepas dari fasilitas, Pak, kesiapan venue. Misalnya, bagaimana sih fasilitas olahraga untuk pelajar di setiap kabupaten kota yang ada di Kepri gitu? Udah memadai atau belum gitu, Pak? Memang kita harus akui ya, bahwa kalau untuk berbicara masalah fasilitas, sarana prasarana olahraga yang ada di kabupaten kota, apalagi yang ada di sekolah-sekolah, ya kan? Ini memang kita perlu artinya membuat telahan lah, di mana seluruh sekolah harus ada lapangan-lapangan olahraga. Tapi kalau sekarang ini memang ya bisa kita katakan kalau untuk di Kota Batam ya alhamdulillah ya, kita ketahui ya di Batam ini memang cukup
sudah luar biasa memang fasilitas-fasilitas olahraga. Tapi untuk di kabupaten-kabupaten lain, kalau untuk di tingkatan kabupaten sudah ada sih beberapa memang sarana prasarana olahraga yang ada di kabupaten kota. Tapi untuk di tingkat sekolah, apalagi di daerah-daerah pulau tadi ya kan, seperti di Natuna, di Anambas, di Lingga sendiri. Tapi kalau di Karimun saya lihat memang fasilitas olahraga juga sudah cukup bagus, sudah cukup memadai. Di Tanjung Pinang juga sudah cukup bagus ya. Memang kita harapannya adalah sarana prasarana untuk olahraga baik untuk di kabupaten kota maupun di sekolah-sekolah perlu ada perhatian khusus oleh pemerintah masing-masing daerah. Oke. Kalau untuk mungkin di luar Kopda Pak, kita bicara cabang olahraga gitu, khususnya pelajar gitu di Kepri. Untuk mungkin ada cabang olahraga baru yang berpotensi untuk dikembangkan prestasinya di Kepulauan Riau selain yang udah ada gitu. Untuk tingkat pelajar biasanya apa? Mungkin ada olahraga baru yang mungkin ada potensi nih di sini gitu. Olahraga apa? Kalau sebenarnya, tapi dia tidak termasuk di dalam olahraga pelajar. Itu ada seperti potensi kita ini kan daerah bahari, ya. Daerah bahari itu ski air yang belum ya. Tapi kalau layar kita udah ada. Kalau layar kita sudah ada itu namanya PPLP layar juga udah ada. Pusat pelatihan pelajar olahraga pelajar daerah PPLP di layar sudah kita lakukan. Tapi kalau ski air yang memang belum ada kita, nah itu memang perlu ada. Baru terbentuk atau baru penggantian pengurus kalau nggak salah saya untuk Pengprov ski air ini. Nah kita berharap memang ski air inilah sebenarnya yang menjadi unggulan kita. Di PON pun nanti yang menjadi unggulan kita salah satunya ski air loh. Nah cuman untuk pelajar yang memang belum ada. Nah itulah mungkin nanti dari kawan-kawan Pengprov ski air dapat bisa berkoordinasi, bisa mudah-mudahan ini menjadi satu tolak ukur kita untuk bisa cabang olahraga ski air ini bisa masuk kepada untuk tingkatan olahraga pelajar. Nah gitu. Karena memang belum ada di masing-masing sekolah untuk diinformasikan atau apa untuk di olahraga pelajar khususnya ski air ini yang belum ada. Belum ada ya? Iya, memang tapi ini sangat-sangat potensi. Sangat-sangat potensi. Potensi gitu. Dan wilayah laut kita juga cukup luas, apalagi kita wilayah laut gitu loh. Nah, kalau kita bicara Pak, prestasi olahraga khususnya pelajar. Mungkin di tingkat wilayah atau di tingkat nasional seperti apa prestasi pelajar di Kepri gitu? Alhamdulillah untuk kita ketahui bahwa untuk kegiatan pelajar untuk baik itu di tingkat daerah maupun sampai ke tingkat wilayah dan sampai ke tingkat nasional kita ada beberapa yang sudah pernah mendapatkan poin tertinggi ya sebenarnya ya. Kalau untuk olahraga pelajar ini seperti yang kita ketahui yaitu tinju. Tinju itu juga di Popnas ya, di Popnas itu tingkatan yang lebih tinggi, tertinggi untuk kegiatan olahraga pelajar itu Popnas, bukan olahraga pelajar nasional. Ini memang meraih prestasi yang cukup luar biasa seperti tinju, udah itu silat ya, udah itu setelah itu apa lagi ya? Ada beberapa itu ya yang memang punya prestasi untuk di renang juga. Renang juga kita mempunyai prestasi sampai nanti untuk tingkatan PON itu renang akan dikirim, itu masih tingkatan pelajar juga itu yang mengikuti nanti di PON. Sama tadi di panahan. Nah, itu juga sama itu. Dari tingkatannya masih berstatus pelajar. Baik. Nah, gitu loh. Mungkin ada pertanyaanmu Pak, kenapa meningkatkan prestasi olahraga
mungkin mewakili Kepri gitu, dimulai dari usia pelajar gitu Pak. Ya, kenapa sepenting apa gitu Pak? Ya karena itu sangat penting, karena ini kan termasuk usia-usia pelajar, inilah usia-usia yang memang bisa menjadikan pertumbuhan olahraga, khususnya beberapa cabur yang ada itu memang adanya di tingkatan pelajar, karena banyak di klub-klub maupun di sekolah-sekolah melakukan atau melaksanakan kegiatan yang sifatnya olahraga di masing-masing sekolah atau di tingkatan pelajar ini. Karena mungkin pelajar lagi masa pertumbuhan juga Pak. Masa pertumbuhan, ya sangat-sangat masa pertumbuhan ini. Dan mungkin masa pembentukannya di situ ya. Pembentukannya di situ. Ya karena dia mulainya dari SD, ya kan dari SD, SMP sampai ke tingkat SMA. Ya, pemirsa Batam TV, semakin seru perbincangan kita bersama Bapak Iksan terkait pentingnya pembinaan olahraga melalui Kejurda tingkat pelajar dan bagaimana Dispora berusaha untuk terus meningkatkan prestasi olahraga khususnya usia pelajar di Kepulauan Riau. Baik, bincang kita akan kita lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Dari gelanggang ke gelanggang, naskah 1. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau menyambut Pekan Olahraga Pelajar atau Popda 2024, melakukan serangkaian peninjauan terhadap kondisi lapangan atau venue bagi 10 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porda 2024 di Kota Batam. Tim peninjau venue dipimpin Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Mukrizal SE dan pejabat pelaksana teknis kegiatan Andi Amri SPD SPD beserta staf Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepri. Pada kunjungan ke venue cabang olahraga sepak bola dilakukan peninjauan di lapangan sepak bola Batu Besar. Tim melihat langsung kondisi terkini lapangan sepak bola Batu Besar. Tim melihat keadaan terkini lapangan sepak bola yang rumputnya tidak terawat dan lapangan bergelombang, sehingga memerlukan perbaikan yang signifikan. Sehingga lapangan itu disarankan untuk diperbaiki menjelang Popda Juli mendatang.
Ya, kita sedang berada di Batu Besar ya, di Nongsa. Ini stadion mini yang dimiliki oleh Pemko Batam yang rencana akan dibuat cabur sepak bola di Popda nanti. Fungsi dari survei kami ini mau melihat kelayakan venue yang akan kita pergunakan di dalam kegiatan Popda itu. Jadi sudah ada 3 venue yang kita tinjau, memang yang banyak sekali mendapatkan masukan terkait persiapan sarana prasarananya di stadion ini. Karena memang rumputnya juga harus dirawat, dibersihkan, saya kira itu.
Ya, ini merupakan cabur terakhir ya dari 2 hari kita survei. Ini merupakan GOR Raja Jakfar untuk cabur bola voli. Walau kegiatan Popda itu memang ada cabur bola voli dengan 2 nomor, putra dan putri gitu, akan kita laksanakan di sini. Daerah ya, aset pemerintahan Kota Batam, karena kegiatan Popda ini tuan rumahnya Kota Batam, jadi kita sewa ini pinjam pakai namanya. Kalau untuk keamanan nanti kita siapkan aparat ya, kita juga sudah nanti minta izin sama ke Polda dan Polresta. Ada spanduk, ada bedrop, ada ucapan-ucapan, itulah, termasuk juga ada himbauan-himbauan. Harapannya Pak? Ya, harapannya Popda ini merupakan ajang seleksi daerah ya untuk atlet-atlet pelajar. Mudah-mudahan di bulan November nanti hasil dari pemantauan kita dari kegiatan turnamen ini atau kegiatan Popda ini, kita akan sertakanlah kontingen Kepri ikut di dalam Prapopnas di Sumatera Barat di bulan November, insya Allah. Apa? Saya kira tambahannya semoga masyarakat bisa berpartisipasi, karena tujuan daripada Popda ini sendiri di samping untuk memantau atlet-atlet muda juga punya efek lain ya. Salah satunya ya mudah-mudahan ekonomi UMKM gitu kan bisa terangkat, bisa menjual souvenir, bisa menjual kuliner. Peninjauan ke venue cabur sepak takraw di lapangan Kartini Jodoh, tim menyatakan lapangan cukup baik dan dapat digunakan. Peninjauan venue untuk cabur bola voli yaitu di GOR Raja Jakfar, tim menemukan kondisi venue yang memerlukan perbaikan, terutama mempertegas garis dan marka batas-batas lapangan pertandingan. Ya, Wisatawan TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus mengenai pentingnya pembinaan olahraga melalui Kerjurda tingkat pelajar. Dan kita bakal lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama Pak Kisan tentang olahraga di Kepri dan juga Kerjurda dalam waktu dekat dan pesan beliau kepada para pelajar. Mungkin saya singgung sedikit Pak, kalau kita lihat fenomena sekarang nih Pak, banyak gengtor gitu misalnya. Mungkin dari Dispora sendiri atau ini ada wadah nggak untuk anak-anak sekarang yang mungkin minatnya itu geng motor, tapi kita alihkan Pak ke mungkin ada ke yang lebih positif dari itu, dari bakat dia di balap motor misalnya gitu. Kalau itu sebenarnya kita memang selalu bekerja sama dengan IMI ya, Ikatan Motor Indonesia.
bahwa bagi anak-anak atau bagi tingkatan pelajar yang memang selalu dia berolahraga tapi tidak mempunyai aturan lah gitu ya kan gitu kan, artinya mereka namanya balap liar apa segala macam. Makanya dengan IMI ada, kami selalu koordinasi bagaimana anak-anak pelajar ini direkrut ya, direkrut oleh organisasi yang namanya IMI ini, Ikatan Motor Indonesia, direkrut untuk mereka daripada balapan-balapan liar, bagusnya bagaimana dia dibentuk untuk menjadi prestasi di hobinya gitu, di hobinya misalnya balap ya kan. Nah, bagaimana dia dibentuk dan dibina oleh Pengprov IMI dalam rangka untuk supaya mereka ini betul-betul bisa menjadikan dirinya karena hobinya dia menjadi prestasi di bidang itu gitu ya kan. Jadi memang ada beberapa pelajar atau yang sudah direkrut oleh IMI sudah mendapatkan tempat yang bagus. Artinya bagus itu dalam arti mereka melalui pembinaan-pembinaan sekarang ini sudah menjadi atlet misalnya motor kelasnya itu kan ada tuh kalau di IMI itu kan kelas 2 tak misalnya. Ya 2 tak atau kelasnya IMI lah yang mungkin tahu secara teknis ya, kadang-kadang kita nggak paham juga nih. Tapi intinya bahwa IMI melalui Ikatan Motor Indonesia yang sekarang ini ketua Pengprovnya Bung Rizky Faisal, ya Bung Rizky Faisal selalu membina kepada tingkatan-tingkatan pelajar yang mempunyai hobi. Ya, yang mempunyai hobi di balap motor atau mempunyai hobi motor gitu, itu akan dibina oleh tingkatan IMI dan bisa menjadi prestasi dia, malah bahkan bukan hanya dia menjadi keresahan oleh masyarakat atas dia balap-balap motor liar lah gitu di jalanan gitu. Jadi gitu. Dari hobi tadi bisa disalurkan ke tempat yang tepat. Iya, tepat. Menjadi prestasi dia nanti ke depan. Oke Pak, satu pertanyaan lagi Pak. Apa pesan Bapak untuk para pelajar di Kepri agar tetap terus meningkatkan prestasi olahraga dan berpikir positif Pak gitu? Ya. Jadi bagi para pelajar di seluruh provinsi Kepri, saya mengingatkan dan saya berpesan bahwa bagaimana kemampuan, artinya kemampuan kita itu kita kita tuangkan atau kita luangkan untuk menjadi sebuah prestasi dan sebuah kekuatan kepada diri kita. Jadi identitas juga. Identitas bahwa kita menjadikan diri kita memang yang mempunyai manfaat bagi orang lain gitu. Jadi ada prestasi yang memang kita raih dalam hidup kita, walaupun kita sebagai pelajar, tapi kita bagaimana bisa memanfaatkan diri kita dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Kepri dan bagi orang lain yang memang betul-betul memerlukan. Intinya jadi pelajar yang tetap positif Pak ya. Tetap positif, tetap berpikir positif ya. Mudah-mudahan ini menjadi prestasi ke depan yang lebih baik untuk diri dan untuk keluarga tentunya. Baik Pak Ihsan, terima kasih untuk waktunya kali ini Pak. Siap. Semangat terus untuk memajukan olahraga di Kepri Pak. Baik. Dan ibadah lancar, puasa lancar Pak ya. Amin. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Baik, Misa Batam TV, demikian tadi dialog khusus kita mengenai pentingnya pembinaan olahraga melalui Kejurda tingkat pelajar kali ini. Saya Arman Syari beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.